Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti membayangkan seorang yang pekerjaannya jorok dan hina. Namun apa jadinya jika seorang pelacur tiba-tiba menjadi bunyai atau istri kiai? Kisah para ulama dengan metode dakwahnya sering diceritakan oleh para mubalik sebagai contoh bahwa dakwah bil hikmah selalu berdampak baik bagi masyarakat. Kiai Haji Ali Yahya Al-Hassam terkenal tampan dengan tubuhnya yang tegap dan atletis. Ketika sarung, sorban, dan kopiah dibuka, dia terlihat seperti bule Eropa, Amerika, atau Australia. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona padanya. Suatu hari beliau diundang untuk mengisi pengajian di Jepara ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah. Saat itu, dia duduk di samping pengemudi dengan melepas sorban dan kopiah yang dikenakannya. Tiba-tiba seorang wanita muda, macak menor dan seksi mendekatinya. Wanita penghibur itu mengira pria gagah di dalam mobilnya itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam om," kata wanita itu. "Malam," jawab Kiai. "Ikut dong." "Boleh ya." "Oh boleh, silakan masuk." Wanita itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil berjalan. "Mau kemana om?" "Butuh aku enggak? Aku akan menemanimu sampai pagi ya om." Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Ali menjawab dengan santai, "Oh, ini mau mengaji di Jepara. Tidak apa-apa, silakan ikut saja." Wanita itu kaget dan malu. "Oh alah, jadi bapak ini Kiai? Tadi dipanggil om, sekarang panggil Pak Kiai. Lucu ya?" Kiai Ali tersenyum geli. "Maaf Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Maaf sekali lagi." Wanita itu menjadi semakin tegang dan wajahnya pucat ketakutan. Tapi Kiai Ali dengan santainya berkata, "Oh tidak apa-apa, santai saja mbak. Sekali-kali ikut pengajian, bagus itu." "Tidak Kiai, saya turun saja di sini." "Tidak bisa, pokoknya harus ikut. Tadi kamu bilang mau ikut, ya harus ikut." "Tapi saya tidak pakai jilbab Kiai." "Gampang, nanti saya pinjam sama jamaah." "Tapi aku malu Kiai." "Nah, kamu jadi pelacur saja gak malu, kok pengajian malah malu, piye toh?" "Bagaimana Kiai? Saya takut." Wanita itu makin salah tingkah. "Tadi bilang malu, sekarang bilang takut," kata Kiai. Dengan bijak Kiai Ali menenangkan, "Sudahlah, santai saja." Mobil terus berjalan hingga akhirnya sampai di tempat tujuan, Jepara. Suasana tempat pengajian semakin ramai. Jemaah pria dan wanita memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan sangat antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu turun dari mobil, Kiai Ali langsung menghampiri jemaah ibu-ibu. "Maaf ibu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bunyai lupa bawa hijab." Bunyai adalah panggilan kehormatan yang biasa diberikan pada istri seorang kiai. Dengan sedikit kebingungan, sang ibu menjawab dengan tergesa-gesa, "Oh iya pak, saya akan ambilkan, tunggu sebentar." Seorang ibu bergegas pergi dan segera kembali. Jilbab yang dibawanya disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita tersebut. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, segera sekelompok jamaah wanita itu bergegas untuk mencium tangannya. "Ngalah berkah," katanya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi bunyai langsung berwajah pucat. Dia diundang untuk masuk, dijamu, dan dilayani seperti seorang ratu. Ada perasaan haru dan malu yang menjalar di hatinya. Pengajian digelar dengan seksama. Kiai Ali menjadi pembicara yang luar biasa. Penyampaiannya yang ringan, tapi dalam arti kandungannya. Usai acara, Ibu Nyai dadakan diajak menikmati jamuan makan berbagai macam makanan, kemudian menyantap makanan berat. Namun sebelum makan, jamaah ibu-ibu meminta restu Ibu Nyai dadakan. Tiba-tiba dia kaget setengah mati.
Sudah lama saya tidak sholat. Saya sudah lupa sholat yang biasa saya hafalkan waktu kecil mengaji di kampung. Untung masih ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Meski begitu, sebelum pulang, jamaah ibu-ibu bergantian bercium tangan dan dengan hormat mengantar mereka ke mobil. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita penghibur itu menangis, terisak-isak dengan air matanya. Kiai Ali dan sopir membiarkannya. Setelah suasananya agak tenang, Kiai Ali berpesan, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarmu, dan mereka juga rela antri dan hanya bisa mencium tanganmu satu persatu, dan bahkan meminta berkah darimu, padahal tahu sendiri kamu itu siapa?" Wanita itu terus menangis, merasa terhina, sedih mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini, lanjut Kiai Ali, kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dan berkat kejadian ini, aku bertobat dan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Kiai." Meneladani kisah ulama dalam metode dakwah berarti kita belajar bijaksana. Para ulama, pendahulu kita dan guru kita, Kiai Mubalik berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasihati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Ini adalah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan yang menarik banyak orang untuk masuk Islam. Dari kisah ulama di atas, semoga bisa menjadi bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita untuk menyampaikan kebenaran yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.